Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami adalah peserta Latsar Jabatan Fungsional Instruktur tahun anggaran 2022. Saat ini kami ditugaskan oleh Widya Iswara, Ibu Alfia Pramundiarsi, SSMA, untuk membuat tugas yang menggambarkan komitmen seorang instruktur sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4 kelas 2 berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novita Nurman dari jurusan Garmen Apparel. Halo, saya Nurul Fadila dari BPPP Banda Aceh, jurusan Garmen Apparel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Anggaini, kejuruan Garmen Apparel dari BPPP. Saya Nurul Fahria Iriani, calon instruktur garmen dari BPPP Banda Aceh. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat dari kelompok 4 kelas 2. Selanjutnya kita akan membahas terkait komitmen seorang instruktur sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tapi sebelum itu, kita akan tanya dulu sama teman-teman kelompok 4, apa sih yang dinamakan komitmen? Berikut ini. Kata komitmen tidak jarang kita dengar karena selalu berhubungan dengan tanggung jawab. Tentunya komitmen tidak akan lepas dari kehidupan seseorang. Komitmen sendiri mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Nah, komitmen menurut saya merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang dengan hal atau tindakan tertentu. Menurut saya, komitmen itu adalah sebuah kata yang sering dan mudah diucapkan oleh orang banyak. Tapi, tidak semua orang bisa melaksanakan komitmen itu. Jadi, menurut saya, komitmen adalah janji atau kesepakatan yang membuat seseorang mempunyai keterikatan dan kewajiban akan suatu hal atau terhadap orang lain. Wow, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan apa itu komitmen secara terperinci. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait komitmen seorang instruktur selaku ASN sebagai wujud menerapkan perekat dan pemersatu bangsa. Seorang instruktur haruslah aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan, dan pemersatuan. Ada 3 contoh perilaku instruktur sebagai wujud perekat dan pemersatu bangsa. Perilaku yang pertama yaitu menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, berikut ini. Salah satu komitmen seorang instruktur sebagai perekat dan pemersatu bangsa yaitu yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Nah, dari sini berarti seorang instruktur dalam mengajar tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda ke peserta hanya karena beda agama atau nggak ngerti dengan bahasa lawan bicara. Sebagai instruktur, pastinya kita akan bertemu dengan berbagai banyaknya siswa dengan latar belakang yang berbeda, kultur yang berbeda, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagai ASN, kita mengemban tugas untuk mempersatukan bangsa melalui kegiatan pelatihan yang kita geluti. Tentunya harus dapat bersikap mengayomi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Perilaku instruktur yang kedua yaitu membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi dan mitra kerja serta pemangku kepentingan. Selengkapnya lihat berikut ini. Nah, kita sebagai instruktur bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja atau yang sekarang kita sebut Balai Peningkatan Vokasi dan Produktivitas. Salah satu contoh tindakan komitmen seorang instruktur sebagai perekat bangsa adalah membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, atau pemangku kepentingan. Maksudnya di sini, instruktur perlu menjaga komunikasi atau koordinasi terkait kegiatan pelatihan dengan semua elemen yang ada di lingkungan satuan kerja, baik itu dengan pemrograman atau penyelenggara pelatihan, dengan pemberdayaan dan juga tata usaha. Nah, hal ini dilakukan agar pelatihan terlaksana dengan efektif, efisien, dan juga optimal sesuai target. Perilaku instruktur yang ketiga ialah instruktur bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, amarah, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik di lingkungan unit kerja. Selengkapnya berikut ini. Komitmen instruktur yang ketiga yaitu bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dalam menghadapi segala perbedaan latar belakang, agama, suku, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Maka dari itu, instruktur dituntut untuk mampu mengendalikan dirinya,
terutama saat proses pelatihan di dalam kelas, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta pelatihan. Instruktur juga harus mampu memahami dan mengenali setiap karakter peserta pelatihan untuk dapat dan mampu menentukan metode, cara, dan media apa yang harus digunakan, yang harus dipakai di dalam kelas untuk menghasilkan peserta pelatihan yang kompeten dan menyampaikan materi dengan baik. Nah, teman-teman semua, demikianlah penjelasan tentang komitmen seorang instruktur selaku ASN yang mencerminkan perilaku perekat dan pemersatu bangsa. Setelah kita pahami bersama bahwa sikap atau perilaku perekat dan pemersatu bangsa merupakan bagian dari sosial kultural. Seorang instruktur haruslah memiliki sosial kultural yang baik. Mengapa demikian? Karena instruktur berhubungan langsung dengan peserta pelatihan. Merekalah yang mengajar dan melatih peserta pelatihan, sehingga mereka diharapkan mampu bersikap toleransi, dinamis, adaptif, dan mudah menerima masukan. Karena jika tidak, jika instruktur susah beradaptasi, cenderung intoleran, statis, susah menerima masukan, maka orang-orang di sekitar akan malas berinteraksi dengan kita. Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa pesan materi akan tersampaikan kepada peserta pelatihan secara maksimal atau optimal jika peserta pelatihan jenuh atau malas bertemu dengan instruktur. Oke teman-teman semuanya, demikianlah paparan dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.